Film Marvel Thunderbolt, salah satu tempat syutingnya ada di salah satu menara yang ada di Malaysia. Dan beberapa tempat yang ada di Malaysia. Jadi intinya film Marvel Thunderbolt ini sukses membranding tempat-tempat yang ada di Malaysia. Jadi kapan ya kira-kira Indonesia ini bisa di-branding macam Malaysia yang di-branding sama film Marvel Thunderbolt ini? Tapi jangan tanya sama Mulyono. Ya ndak tahu kok tanya saya. Wah, kalau di Indonesia dulu ada konten kreator namanya Agung Hapsa. Tapi kalau sekarang kayaknya Agung Hapsa nih udah masuk kabinet Pak Prabowo tak? Konten kreator Malaysia, Mak Kia Ferry, dia membawa petai dengan membawa pucuk ubi. Terjun payung di luar negara. Mak Kia Ferry ini dia bagus ketemu dengan beda yang asli supaya titik-titik isi sendiri. Kembali lagi di Check Up, Cici Bercakap, episode Singapura, Malaysia, Indonesia tutup mata. Partai Perdana Menteri Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura, kembali menang telak hasil pemilu Singapura 2025. Selamat Pak Lawrence Wong, majulah Singapura. Konten kreator Malaysia Sofiang akan melakukan kolaborasi bersama Tom Cruise untuk mempromosikan film Mission Impossible. Wah, kalau di Indonesia dulu ada konten kreator namanya Agung Hapsa. Tapi kalau sekarang kayaknya Agung Hapsa nih udah masuk kabinet Pak Prabowo tak? Film agak lain dan tinggal meninggal Ernest Prakasa akan dibuat versi Hollywoodnya dengan rumah produksi Parasite. Jadi kalian tahu kan film Parasite, film Korea Selatan pertama yang mendapatkan Oscar di dunia nyata. Konten kreator Malaysia, Mak Kia Ferry, dia membawa petai dengan membawa pucuk ubi. Terjun payung di luar negara. Mak Kia Ferry ini dia bagus ketemu dengan beda yang asli supaya titik-titik isi sendiri. Film Blood Brother Malaysia, sutradaranya Syafiq Yusof, adiknya Samsul Yusof, mendapat kutipan 70 juta ringgit Malaysia dalam 25 hari tayang di bioskop. Dulu film Mat Kilau Samsul Yusof itu dapat sampai 80 juta ringgit dalam 25 hari tayang. Wow, ini memang adik-beradik nih box office ya kalau udah buat film. Film Jumbo Visinema Indonesia mengalahkan pendapatan film Upin Ipin, Bobo Boy, dan animasi-animasi yang ada di Malaysia. Tapi animasi Papa Zola lagi dibuat nih sequelnya. Ini bagus juga nih. Aku dengar lagi nih Bobo Boy sama Gopal dia muncul sedikit aja di animasi Papa Zola ini. Film Marvel Thunderbolt, salah satu tempat syutingnya ada di salah satu menara yang ada di Malaysia. Dan beberapa tempat yang ada di Malaysia. Jadi intinya film Marvel Thunderbolt ini sukses membranding tempat-tempat yang ada di Malaysia. Jadi kapan ya kira-kira Indonesia ini bisa di-branding macam Malaysia yang di-branding sama film Marvel Thunderbolt ini? Tapi jangan tanya sama Mulyono. Ya ndak tahu kok tanya saya. Film Bidaa Malaysia karya Erma Fatimah dapat banyak tentangan di Malaysia tapi dapat banyak dukungan di Indonesia. Kenapa banyak dukungan di Indonesia? Mungkin karena situasi dan kondisinya itu agak sedikit mirip. Banyak miripnya dengan situasi yang ada di Indonesia. Dan film Bidaa ini disutradarai oleh Syafiq Yusof, adiknya Samsul Yusof, yang film Blood Brother tadi. Makanya jadi box office Indonesia Malaysia. Drama Malaysia Dia Imamku, pemeran Amiruddin atau biasa dipanggil Budin. Ternyata dengan bapak mertuanya nih pernah satu frame di sinetron Malaysia lainnya di tahun 2016. Kalau yang itu aku belum pernah nonton. Coba kalau korang yang pernah nonton komen dekat bawah. Lagu Hari Raya bulan lalu yang berjudulkan Serumpun dinyanyikan sama Mimi Fly. Itu sekarang nih sudah 12 juta views di YouTube. Tapi sebelum 1 juta views, dia ini sudah berkolaborasi dengan AirAsia. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpi, dan kuah kacang. Lisa Blackpink merupakan artis dengan pakaian terburuk di karpet Met Gala. Masih di acara Met Gala. Jadi Shah Rukh Khan dengan Priyanka Chopra nih jalan satu karpet. Cuman Shah Rukh Khan jalan dulu, Priyanka Chopra di belakang lah. Cuman diorang nih di karpet yang sama. Buat korang yang tahu maklumat perkembangan Indonesia, Singapura, Malaysia di dunia nyata, komen kat bawah. Ketemu di Check Up episode selanjutnya. Cici Bercakap sebelumnya. Sudah diturunkan biaya haji Indonesia nih, tapi tetap lebih murah biaya haji di negara Malaysia. Buat netizen negara Malaysia, Indonesia, Singapura, percayalah, harga BBM di Malaysia lebih murah daripada harga BBM di Singapura dengan Indonesia. Apalagi biaya naik haji di Malaysia. Majulah Singapura. Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan daerah dia ini hancur akibat dampak dari tambang nikel dekat sana.
Tapi dana pembagian hasil dari pemerintah pusat hanya 300 miliar saja. Macam mana Pak Gubernur masih melanjutkan tambang nikel di Sulawesi Tengah? Komen dekat bawah. Gubernur Jawa Barat lagi-lagi dia membuat kontroversi antara dunia maya dengan dunia nyata. Siswa bandel dengan siswa gemulai akan dikirim ke barak militer. Syarat menerima bansos, bantuan sosial di Jawa Barat. Para pria di Jawa Barat harus melakukan vasektomi dan ditentang dengan MUI. Jadi vasektomi ini dia melakukan sterilisasi kepada laki-laki. Padahal syarat bansos di dunia nyata harusnya dilakukan tanpa syarat. Tapi menurut Gubernur Jawa Barat, alasan dilakukannya vasektomi ini supaya menunda punya anak. Jadi kalau belum mampu punya anak, mau nerima bansos syaratnya vasektomi. Wah, lumayan kontroversi nih kebijakannya Pak Deddy Mulyadi. Bill Gates, pendiri Microsoft, orang terkaya di dunia, ternyata dia ini sering ngasih bantuan ke Indonesia. Jadi dana yang diberikan Bill Gates ini digunakan untuk kesehatan, untuk pertanian di Indonesia. Dan baru-baru ini Bill Gates datang ke Indonesia untuk melakukan bantuan kemanusiaan lagi. Jadi Prabowo Subianto menyatakan negara Indonesia ini akan menjadi negara pertama atau negara uji coba vaksin TBC dari Bill Gates ini. Wow, bantuan yang sangat pamrih ya. Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah mau menghapus syarat usia kerja. Jadi kalau misalnya mau melamar kerja, tidak ada lagi syarat usianya. Ini saya sangat setuju karena di negara Indonesia ini kalau sudah umur 25 tahun itu sudah dianggap jompo, tidak bisa lagi melamar pekerjaan di mana-mana. Karena perusahaan ini akan mencari orang-orang pelamar kerja yang di bawah 25 tahun. Bravo untuk Gubernur Jawa Tengah Ibu Khofifah. Gubernur Kalimantan Utara malu, rakyatnya ini masih bergantung dengan Malaysia. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Tapi memang iya, minyak di Malaysia jauh lebih murah daripada minyak di Indonesia dan itu fakta nyata. Gubernur Riau mau menjual stadion di Riau. Waduh. Riau ini kota penghasil minyak, atas minyak, bawah minyak, tapi stadionnya dijual pula. Stadion Riau ini bagusnya dijual ke Tengku Mahkota Johor. Jadi nanti namanya Stadion Johor Riau. Kalau kalian setuju, komen dekat bawah. Deddy Mulyadi, lagi-lagi Bapak Gubernur Jawa Barat kembali membuat gebrakan yang bikin kontroversi. Guru SMA di Jawa Barat itu dipecat gara-gara nekat membuat studi tour sampai ke Bali. Padahal sudah dilarang, tidak ada lagi yang namanya studi tour. Bahkan Gubernur Jawa Barat ini sudah menegaskan kalau yang namanya wisuda atau perpisahan anak TK ini sudah tidak boleh dilakukan di luar sekolah. Tapi masih saja dilakukan di beberapa sekolah, terutama TK. Untuk Gubernur Kepri, kira-kira kapan larangan seperti ini dibuat di Kepulauan Riau ini, khususnya Tanjung Pinang, titik-titik isi sendiri. Pemerintah Provinsi Kepri mau merenovasi kantor Gubernur Kepri di saat semua anggaran lagi defisit. Kalau Pak Gubernur Kepri, itu flyover yang di dekat Melayu Kota Piring, kapan kira-kira nak dibangun Pak? Itu soalnya sudah macet parah Pak. Atau anggaran 5 miliar untuk renovasi kantor Gubernur tuh Pak, kita jadikan aja untuk bangun fondasi flyover di Kota Piring tuh. Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pekerjaan Umum mau membangun jogging track di dekat Taman Kota Gurindam. Dan anggarannya sampai 4 miliar. Bagaimana tuh? Bagaimana Pak seandainya kalau dana 4 miliar ini kita alokasikan untuk membangun flyover di Kota Piring yang sudah macet parah ini. Renovasi kantor gubernur 5 miliar kita tunda. Datu mau bangun jogging track 4 miliar kita tunda. Dua-dua ini kita gabung untuk kita membangun flyover di Kota Piring supaya masyarakat kita nih Pak tidak macet-macetan lagi Pak.